Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li 'ammatil muslimina wa 'ammatihim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul afkar mustahibbatu fi shaum. Wa ra'ayna fi hilyatil awliya bi isnadi fihi dha'if an Ziyad bin Namiri an Anas radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ar-rajab faqad qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ra'aynahu 'ayda fi kitab al-sunni bi ziyadati. Ra'ayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam junnah fa idza shama ahadukum fala yarfuth wa la yajhal wa in imrun qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sha'imun marratain. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud an Mu'adh bin Zahra annahu balagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu hakadha rawahu mursal. Wa ana fi sunan Abi Dawud wa ghairihi bi isnad sahih an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah fajaa bi khabza wa sayf fa'akala thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara 'indakum as-sha'imun wa akala ta'amukum al-adbar wa sallat 'alaykum al-malaikah. Qala ashabina rahimahumullah yastahibbu an yuktharu fiha min hadha ad-du'a wa yastahibbu qira'at al-Qur'an wa sa'ir al-adhkar والدعوة المستحبة في مواطن الشريفة وقد سبق بيانه
majmu'atun wa mafruqah. Qala Syafi'i rahimahullah, astahibbu an yakuna ijtihadu fi yawmiha ka ijtihadi fi lailatiha. Hadha nasah. Wa yastahibbu an yuktharu fiha min da'wati bi muhimmatil muslimin. Fahadha syiar as-salihin wa ibadallahil arifin. Wabillahi taufiq. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai bersifat ilmiah. Maka kita akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang masuk dalam beberapa hari ini, yang meminta untuk dijelaskan kepada mereka tentang doa-doa yang sering disampaikan ketika bulan Rajab. Seberapa pentingnya doa tersebut? Maka di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya telah diriwayatkan di dalam kitab Hilyatil Auliya, yang kemudian kitab ini masih disyarah lagi. Tetapi di dalam kitab Hilyatil Auliya ini sengaja dijelaskan untuk menjadi pelajaran kepada kita semua. Satu hadis yang awalnya dia dijelaskan dengan sanad yang dhaif, untuk menjadi pelajaran kepada kita semua bahwasanya terjadinya hadis yang dhaif itu karena adanya hadis sahih. Seperti mungkin adanya orang miskin itu karena ada orang kaya, kan begitu. Tidak akan ada orang miskin kalau tidak ada orang kaya. Maka di mana letak kedhaifan ini? Letak kedhaifan satu hadis itu, yang namanya hadis tetap saja hadis. Yang menjadikan hadis itu dhaif adalah periwayatnya, rawinya. Boleh jadi di satu riwayat hadis itu kita lihat dan kita dapatkan menjadi hadis dhaif, tetapi di sisi lain dengan rijal, dengan jalur yang lain, hadis itu malah menjadi sahih. Hadis yang sama. Sekali lagi kembali kepada periwayatnya. Semisal kita yang berkumpul di masjid ini berkisar 50 orang dari berbagai karakter. Kemudian dari satu sumber suara yang sama. Semisal Pak Ketua sampaikan, barang siapa yang tidak ada kalanya taraweh, maka akan mendapatkan bonus 5 juta dari pengurus masjid. 50 orang mendengarkan dari karakter yang berbeda-beda. Ada satu orang yang dia berjalan ke sana kemari, tapi memang dari dulu kerjanya bohong saja. Kerjanya cuma guyon saja. Bahasa kita apa ya? Gambo ya. Pokoknya kerjanya dia ini tidak betul. Menyampaikan kepada kita, katanya Pak Ketua kalau tidak ada kalata tarawih hadiahnya 5 juta. Langsung kemudian kita nafikan, bohong ini, tidak percaya saya. Tidak percaya saya. Padahal menggebu-gebu dia sampaikan
dengan berbagai gelagatnya dan sebagainya berusaha meyakinkan kita. Dasar memang orangnya sudah seperti itu karakternya, tetap saja kita katakan saya tidak percaya. Ada karakter yang lain, orangnya sederhana, selalu menjaga sikapnya, menjaga lisannya, bahkan menyampaikan kepada kita ini dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak menjelaskan, bahasanya pun sederhana, bahkan mungkin pakai bahasa Bugis campur lulu. Dia datang kepada kita, "Makkedai Pak Ketua, pedai gagak garek kalla tamat tarawih, gajinna 5 juta di akhir Ramadan." Woi, percaya lah ya? Saya percaya sekali saya itu. Dari sumber yang sama, tetapi sampainya berita itu dari orang yang berbeda. Maka dikatakan lemah atau doif tadi satu berita karena yang membawa berita itu pembual. Dan dikatakan sahih satu berita yang sama karena yang membawa ini adalah orang yang terjaga segalanya. Kalau sahabat, sampai kapan, derajat mana kemudian dia didoifkan? Sahabat bukan pembohong, Pak. Apalagi kemudian dikatakan ahli bid'ah, ahli syirik, tidak. Sahabat ini Masya Allah orang yang terjaga. Tetapi satu kali saja sahabat dilihat oleh temannya yang lain, sahabat yang lain, ketika dia meludah saja, Pak, meludah ke arah kanan, sudah. Ketika dia sampaikan hadis Rasul kepadanya, maka dia katakan, "Saya tidak percaya kamu lagi." Padahal cuma meludah ke sisi kanan. Kenapa? Sudah menyalahi adab. Adabnya meludah itu ke sisi kiri. Sahabat bukan pembohong. Maka dikatakan doif, lemah apa yang kamu sampaikan kepada saya. Sudah mulai cacat kepercayaan saya kepadamu. Apalagi kemudian kalau pernah dilihat dia itu makan dan minum berdiri, pakai tangan kiri lagi, sudah Masya Allah, langsung dibelakangi. Meskipun yang dia sampaikan itu adalah hadis, maka dia katakan tidak, tingkatnya lemah sekali. Yang aneh, yang mendoifkan itu bukan cuma makan berdiri, minum berdiri, pakai tangan kiri lagi dan sebagainya, bahkan lebih parah. Artinya selemah-lemahnya para sahabat, dia jauh lebih kuat daripada kita. Dia masih lebih sahih daripada kita. Sehingga Masya Allah, para hukama kemudian berusaha untuk menguatkan, untuk dijadikan hujjah, untuk dijadikan fadilah, untuk dijadikan nafilah, hadits-hadits yang berpredikat dhaif, maka itu dibenarkan. Karena insya Allah semakin kita kaji, semakin kita gali, nanti di lain riwayat, di lain kitab, kita akan dapatkan dia dalam tingkatan hasan, apalagi menjadi sahih. Maka hadis yang tadi dijelaskan ini, dhaifnya itu dengan sebab adanya yang menyampaikan itu adalah Ziyad An-Namir, tetapi kemudian menjadi hasan ketika kemudian diperkuat oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan semakin dikuatkan lagi kedudukan haditsnya ketika dinukilkan dalam kitab yang lain, kitab Sunan Abu Daud, dalam kitab-kitab yang lain, dengan berbagai tambahan-tambahan riwayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya beliau melakukan dan menganjurkan satu doa untuk menguatkan kita
ketika ingin mengamalkan, ketika ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan, hendaklah sejak masuk bulan Rajab kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pun juga kemudian menjelaskan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sangat menganjurkan untuk kemudian kita ini memperbanyak daripada doa-doa dan zikir untuk memperkuat batin kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Karena yang dibutuhkan dalam menjalankan ibadah puasa adalah kekuatan batin, bukan kekuatan zahir. Sehingga ringan beratnya ibadah puasa yang kita jalani itu bergantung dari amal-amal kita, bukan bergantung dari banyaknya makanan kita, bukan. Bergantung dari amal kita. Bahkan ini kejadiannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dua orang wanita pada saat itu ditemukan mereka sudah dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan kepayahan, sudah hampir pingsan mereka ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan, padahal itu masih pagi sekali. Baru saja jam 8 sudah dia ini tidak kuat, perasaannya mau pingsan. Maka Masya Allah, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka datang kepada Rasul, dia tanyakan, ya Rasulullah, adakah rukhsah, adakah keringanan terhadap dua orang wanita yang di sana mereka itu sudah kepayahan, kelihatan mereka ini sudah hampir pingsan, sementara Ramadan baru di awal-awal, waktunya pun juga masih pagi. Adakah keringanan bagi mereka untuk kemudian membatalkan puasanya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari kebanyakan dialog yang kita dapatkan, terkadang Rasul itu tidak menjawab langsung, tetapi memberikan pemahaman, pelajaran, bahkan kemudian untuk kita jadikan muhasabah dari banyak dialognya. Jadi memang Rasul ini mendidiknya sangat luar biasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat, ambilkan 2 buah mangkuk kepada 2 orang tersebut. Masing-masing 1 orang akan diberikan mangkuk kepadanya. Kemudian berikan juga kepada mereka 1 buah alat atau lidi, mungkin dalam bahasa kita, untuk mencungkil daripada sisa-sisa daging yang melekat di sela-sela giginya. Maka Masya Allah, datang ditanya, belum ada keringanan yang diberikan oleh Rasul kepadamu, bahkan kemudian diminta untuk kemudian kamu mencongkel daripada sisa-sisa daging yang masih segar yang ada di sela-sela gigimu. Maka Masya Allah, 2 orang wanita ini kemudian mereka membela dirinya, diberitahu sejak makan sahur sampai saat itu dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya. Dia belum makan minum. Kenapa kemudian dia diminta untuk mencongkel daripada sisa-sisa daging? Maka kemudian kembali ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dia belum makan, dia belum ngapain? Maka Rasul SAW beritahu, ya,
keluarkanlah sisa-sisa daging yang masih segar yang ada di mulutnya. Ternyata bukan hanya sekedar dari sela-sela giginya lagi, tetapi dari mulutnya. Kalau bahasa kita dimuntahkan. Maka kemudian benar, sampai ke sana ternyata Masya Allah, daging segar itu keluar dari sela-sela giginya, bahkan dimuntahkan. Maka ditanya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar. Maka dia katakan, kenapa bisa seperti ini? Sementara kami tadi juga tidak makan daging. Sehingga dijelaskan, inilah yang menjadikan puasa kalian itu berat. Kenapa? Karena kalian telah memakan daging saudara kalian sendiri. Maksudnya apa? Ini makan daging yang binatang yang tidak disembelih dengan baik saja. Makan daging yang masih mengandung darah ini, Masya Allah, ini bisa jadi jatuh hukum haram. Tapi ini yang dimakan bukan daging binatang, tapi daging saudaranya sendiri. Maka kemudian dia berusaha menjelaskan dirinya. Maksudnya apa ini? Iya, kalian telah memakan daging saudara kalian sendiri dengan menggibah, dengan mencari taboko. Maka Masya Allah, kalau saja kita tidak percaya, coba kita buktikan. Akan terasa berat puasa yang hanya dihiasi dengan mencari taboko. Maka kemudian dia membela dirinya. Dia katakan tidak. Sesungguhnya apa yang kami ceritakan itu benar-benar dia lakukan. Dia lakukan. Dan kami cuma mengulang saja, memperjelas daripada apa yang dia lakukan, yang kami lihat. Maka Masya Allah, sahabat jelaskan, kalau itu benar, yang namanya cerita boko, Pak. Makanya kalau mau cerita orang, hadirkan dia di tengah-tengah kita, supaya tidak dapat dosa kita. Ini baru gentleman. Maksudnya, kalian menceritakan sesuatu di belakangnya, dan itulah ghibah, cerita boko. Meskipun itu benar, dosanya sama dengan memakan daging saudara kalian sendiri. Lantas kalau itu tidak benar, lebih parah lagi. Tidak benar kemudian kita cerita, maka bukan ghibah, namanya fitnah. Yang namanya cerita tahu, cerita orang lain, Pak. Kalau orangnya tidak ada, dua ini saja. Kalau kita tidak terjebak dalam fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih berat daripada membunuh. Kalau kita tidak terjebak dalam fitnah, maka kita akan terjebak dalam ghibah. Maka Masya Allah, para sahabat yang kemudian dijelaskan menganjurkan untuk kita senantiasa menyibukkan diri kita dalam doa-doa, menyibukkan diri kita dalam tilawah, dalam baca Al-Quran. Sehingga inilah yang kemudian dijadikan turunan, Pak. Artinya ini untuk menjawab, jangan lagi kemudian kita tabrak. Itu bukan hadis, itu hadis palsu. Ya memang bukan hadis, Pak. Tapi ada yang dikatakan kemudian maqalatil hujjah, maqalah hujjah. Karena dia itu cuma nongkrong di pinggir jalan, cuma menggibah dan memfitnah, maka dibilang kamu itu pergi tidur lebih baik. Kemudian ini jadi terkadang mubalik juga sendiri sih yang mencacatkan. Akhirnya kemudian mubalik sampaikan, Rasul SAW bersabda, Naumus shaimin ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini bukan hadis, tapi nasihat yang disampaikan tadi. Daripada kalian duduk-duduk di pinggir jalan, sifat cerita boko, menggibah dan memfitnah, maka lebih baik kalian tidur saja. Bisa difahami, Pak? Ya, jadi jangan kemudian ditabrak langsung atau dipatahkan. Maka Masya Allah, kita mau melihat tingkat daripada ibadah puasa kita.
dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih keduanya. Kalau dikatakan Sahihain, maka Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Yang kemudian dijelaskan di sini, ini tingkat puasa yang pertama, Pak. Tingkat puasa anak-anak yang baru belajar puasa. SD kelas 2, ya, baru umur 7, 8, 10 tahun mau belajar puasa. Kalau dia berada di wilayah itu, sudah cukup. Orang puasa yang pertama seperti orang yang melintasi sebuah titian. Di bawahnya jurang yang dalam. Di bawahnya ada duri, semak belukar, bahkan ular dan sebagainya, binatang-binatang yang di bawah. Atau mungkin di atas titian, di bawahnya itu adalah kolam buaya. Titiannya cuma seukuran balok 5x5. Kecil sekali. Lebih besar tapak kaki kita daripada titiannya, Pak. Atau mungkin kalau tukang sirkus, titiannya seutas tali. Berapa lama kita mau menjalani titian itu? Tidak seperti Sungai Latupa hanya berapa meter, Pak. Kita mau menjalani titian itu selama kurang lebih 12 jam. Di atas kepala kita ini kita sedang menjunjung satu buah wadah. Mungkin kalau wadah tempat air yang zaman-zaman dulu itu apa ya? Gumbang, gentong. Di atas gentong itu berisi air 100 liter. Berisi air 100 liter. Apa yang terjadi? Menjalani titian ketika kita berpuasa selama 12 jam di atas sebuah tali yang bahkan kemudian goyang oleng, di atas sebuah balok yang kecil. Sudah jalannya oleng, sudah tapakannya itu oleng, orangnya lagi banyak gaya. Makanya dikatakan jangan terlalu banyak gaya kita kalau puasa. Ini sedang berjalan kita di atas titian. Dia banyak gaya lagi dan sebagainya. Alhamdulillah kalau ternyata wadahnya itu tidak sampai jatuh dan pecah. Artinya di siapa bawang. Tapi karena dia ini sudah berjalan di atas titian yang oleng dan dia tambah banyak gaya lagi, boleh jadi sampai di ujung nanti, Pak, sudah habis nih airnya. Maka ini yang katakan junnah tadi, yang dikatakan itu perisai, yang dikatakan itu satu wadah. Artinya puasanya tidak batal, tapi lakkomo kebicara pare, tidak ada isinya sampai di ujung sana. Tidak ada yang kemudian untuk membangun jiwanya dengan sebab Ramadan. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah masih ada wadahnya. Artinya kaidah yang pertama ini adalah tidak melakukan aktivitas makan, minum dan berkumpul suami dan istri. Kalau tiga hal ini tidak dilakukan, itu saja yang dijaga, maka insya Allah sampai di ujung, Pak, masih utuh gentongnya. Tetapi kita mau tingkatkan kualitasnya. Kita mau belajar menjaga keseimbangan, agar supaya kalau perlu, Pak, 100 liter air itu utuh sampai kemudian jam 12 atau 12 jam kemudian, utuh sampai kemudian waktu berbuka puasa. Jadi jangan mikir banyak gaya, dijaga keseimbangannya, dan dijaga kita ini sedang menjunjung satu amanah yang berisi 100 liter air. Maka Masya Allah, orang-orang yang berpuasa, mereka akan melewati berbagai ujian-ujian, sehingga
tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang tadi mungkin dijelaskan dulu. Sehingga tingkatan yang awal tadi jangan sampai terseret-seret sampai kemudian berpuluh tahun kita sudah puasa, begitu terus puasanya. Maka sekarang tingkatkan ibadah puasa kita, tingkatkan kualitasnya. Bagaimana meningkatkan kualitasnya? Menjaga diri kita untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang bahkan sudah bisa menjadikan air itu tumpah berserakan, bahkan kemudian habis. Semisal memasukkan benda padat dan benda cair ke dalam rongga yang terbuka, hidung, mulut, telinga. Maka ngupil, cocok hidung, atau korek telinga pakai bulu ayam ketembat, atau sikat gigi dan sebagainya. Kalau dia sudah sampai ke bagian batin, kalau sudah gelap, orang mendongak, hidungnya sudah gelap, tangannya sampai ke wilayah itu, batal puasanya. Kalau dia mau tingkatkan kualitasnya sampai di situ. Korek telinga, meskipun itu pakai ketembat, bulu ayam, bahkan kunci motor, maka dia katakan, batal saya punya puasa. Dia jaga supaya tidak kemudian dia pecahkan itu. Dia jaga, dia tingkatkan mulai dari tahap itu saya dulu. Dia tingkatkan daripada kualitas ibadah puasanya. Menelan ingus. Kemudian hati-hati ketika mandi. Karena satu kebiasaan yang muncul ketika Ramadan, tiba-tiba muncul ketika Ramadan, itu sudah bisa menjadikan puasanya itu batal. Anu makuttu bindio sebelum Ramadan, malas mandi. Untung kalau mandi dalam sehari. Giliran Ramadan mandinya sampai 3 kali. Tumben ada apa ini? Maka sudah dideteksi terjadinya kebiasaan yang tidak lazim tiba-tiba di dalam bulan Ramadan. Kemudian ketika kita mandi, pada saat kita misalnya menyiram kepala, hati-hati kita menyiram kepala ketika kita mandi janabah dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita mandi, air mandi kita itu masuk ke dalam telinga. Maka kembali diulang lagi dan diperkuat pesan-pesan daripada alim ulama terdahulu bahwasanya tingkat keimanan seseorang sebanding lurus dengan tingkat kehati-hatiannya. Maka bagaimana caranya kalau kita mandi menyiram kepala di hari Jumat, atau kita mau bersih-bersih, maka kita menunduk supaya daun telinga kita itu menjadi penghalang. Atau bahkan kalau kita mau lebih hati-hati lagi, maka ketika mau disiram bagian kanan, Masya Allah, boleh kita menutup dengan cuping. Berarti ini orang sudah mulai hati-hati, sudah mulai naik kelas dia, menjaga dirinya seperti itu. Begitupun juga bagian yang kiri. Kembali lagi untuk tidur di siang hari dalam keadaan puasa. Maka tidurnya kita ketika kita puasa, bahkan sebenarnya dalam keadaan tidak puasa juga dianjurkan begitu. Sebaiknya posisi kepala kita itu lebih tinggi daripada posisi perut. Jadi kalau sudah mulai buncit perutnya, berarti bantalnya semakin agak tinggi. Kenapa? Karena ketika posisi kepala itu lebih rendah daripada posisi perut, sehingga kemudian dia iler, keluar ilernya, maka itu dihukumi sama dengan muntah. Dihukumi
air yang keluar itu dari perutnya, bukan dari kepalanya. Itu namanya iler. Kalau dia kepalanya lebih tinggi, maka Masya Allah dia itu ya keluarnya dari rongga kepala. Kalau keluarnya dari rongga perut, maka pertama dihukumi sama dengan muntah, kemudian yang kedua itu najis. Kalau yang dari atas tidak dihukumi sama dengan muntah dan tidak najis. Kemudian menjaga jangan sampai sudah mulai mengalami masalah, terutama gusi dan giginya. Kalau berdarah, mengeluarkan darah, bercak-bercak dan sebagainya, berarti bermasalah kita punya tenggorokan, bermasalah kita punya gusi. Sudah bisa ditahu kalau kita sikat gigi dan sering keluar darah berarti bermasalah. Maka hati-hati ketika kita tidur di siang hari, kalau kita bangun langsung kita meludah dulu. Dilihat kalau ludah kita itu berwarna kabur, apalagi kalau ada sampai bercak darah, maka hendaklah kita meludah berkali-kali sampai kemudian dia bersih. Kenapa? Menjaga kehati-hatian, kalau itu tertelan batal puasa. Apa yang dijelaskan tadi akan menjadikan juga solat batal kalau sedang solat. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah menjaga dirinya ketika dia sedang solat. Fa'idha soma ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata buruk, jangan berkata jorok dan sebagainya. Bahkan Masya Allah, kalau kuliah tatap muka sering kami beritahu sama mahasiswa, seseorang itu akan dinilai menurut bahasanya. Hindari memanggil orang dengan kata kamu, apalagi pakai bahasa lu. Sudah mau kau makan, mau kau pergi mana, cantik-cantik kau ngomongnya pakai ko. Pak Jai isi kenalan kalau saya. Ya, Pak Jai isi kenalan. Kenapa Pak? Yang ditakutkan seseorang memanggil orang lain dengan kata kamu, dengan kata ko dan sebagainya. Ditakutkan karena ini tipis, lebih tipis daripada kulit bawang. Ditakutkan ada muncul sifat sombong dalam dirinya, menganggap remeh, menganggap hina orang lain. Kalau itu muncul dengan sebab menganggap hina orang lain, man ahana, barang siapa yang menghina, melecehkan yang lain, man ahana uhina, maka Allah yang akan lecehkan dia, Allah yang akan hinakan dia. Kalaupun ternyata kita memanggil seseorang dengan kata kamu, kita harus pastikan dulu. Banyak hal yang harus dipastikan. Kalau misalnya, maaf, kalau kita panggil orang dalam bahasa Arab, panggil dia dengan anta, panggil dia dengan anta, panggil dia dengan assalamu alaika, beritahu kepadanya jazakallah, hati-hati. Menggunakan kata kamu, ini bahkan Al-Quran mengajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali menjelaskan atas dirinya, menyebut dirinya dengan kata kami, nahnu. Allah berkata atas dirinya kami. Jangan sampai kemudian kita ditabrak dengan orang-orang yang mau mencuci otak kita. Dibilang, lihat itu Al-Quran sendiri bilang, Tuhanmu berkata kami. Kalau kami itu banyak, berarti Tuhan itu banyak. Hati-hati Pak. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah a'dhamu bin nafsi, memuliakan diri pembicara itu sendiri. Tidak robek kantong tak kalau kita katakan orang kita. Tidak kurang harta tak kalau kita katakan orang kita. Bahkan Masya Allah, kalau kemudian kita mau memuliakan seseorang, tadi kalau kita panggil kata kamu, harus kita pastikan. Panggil kata kamu ko,
dipastikan. Pertama, umurnya pasti lebih rendah dari kita. Makanya setipis kulit bawang, kalau umurnya lebih tinggi maka kita kena dosa. Kedua, ilmunya lebih rendah dari kita. Kalau ilmunya lebih tinggi, kita panggil kamu, kita panggil kau, berdosa kita. Namanya su'ul adab. Hartanya lebih rendah dari kita. Kalau hartanya lebih tinggi dari kita, kita panggil kamu, berdosa kita. Banyak kriteria-kriteria yang bahkan kemudian bisa jadi menggelincirkan kita dengan sebab memanggil orang dengan kata kamu, memanggil orang dengan kata kau. Saya sering beritahu mahasiswa, ngapain juga Pak Jai si kenalan, cantik-cantik kok beritahu, sudah mau kau makan, mau kau saya traktir, Pak Jai ditraktir kalau begini. Ya, harga diri kita hanya senilai satu tusuk siomay. Maka Masya Allah, hati-hati ketika memanggil itu. Panggil, coba Pak, kita Tommy paling tua, kita Tommy lebih tua, kita Tommy lebih berilmu, kita Tommy lebih kaya, kita Tommy lebih berpangkat. Panggil mereka mahasiswa kita, sudah mikir makan, mau ke kemana, dan sebagainya. Tidak akan hina seseorang dengan sebab memuliakan yang lain, melainkan dia dimuliakan oleh Allah. Wa man a'zama yu'zimu. Barang siapa yang memuliakan maka dia akan dimuliakan. Boleh dibuktikan. Mahasiswa sekalian, boleh dibuktikan. Kalian boleh lihat SMS, WA yang saya kirim. Insya Allah saya menahan diri saya untuk tidak mengatakan kamu. Sudah mau kau registrasi, sudah mau kau ini. Alhamdulillah, insya Allah kalian lihat saya akan katakan sudah mikir registrasi, sudah mikir melapor di prodi. Untuk apa? Saya bukan muliakan kalian, melainkan Allah yang akan muliakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai, nanti mudah-mudahan insyaAllah setelah Isya kita selesaikan, karena ini kajian terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan. Dan nanti di bulan Ramadan kita hanya akan bisa memulai Pak, melanjutkan di 10 pertengahan. Itu saja waktu saya. 10 pertama tidak lagi ada waktu, dan 10 terakhir juga tidak akan ada waktu, karena seluruh hari akan digunakan untuk qiyamul lail dan salat tasbih di Masjid Agung. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, kita akan tuntaskan, maka dibutuhkan waktu tambahan. Kalaulah menjelang Ramadan orang berlama-lama di tempat rekreasi, maka menjelang Ramadan kita mau berlama-lama di masjid. Nanti di akhirat baru kita lihat derajatnya lebih mulia yang mana. Maka kemudian kita tingkatkan derajat puasa kita. Ternyata salah satu maksud meningkatkannya itu untuk menepis sifat sombong yang ada pada diri kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lam yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Untuk menepis perasaan sombong dalam diri kita, karena Rasul menjelaskan, lam yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga. Sebahagian menjelaskan tidak akan mencium baunya syurga. Man kana fi qalbi, sekiranya ada di dalam diri, dalam hati seseorang itu mithqala dzarrah, sebesar debu, min kibr, daripada sifat sombong. Jadi puasa benar-benar ingin membina kita, ingin mendidik kita. Kalau tadi kita belajar untuk menjaga pembicaraan kita dari pembicaraan buruk, maka yang berikutnya adalah menjaga diri kita ini daripada perasaan marah ataupun mencaci. Wa in imra'un qatalahu aw syatamahu, kalau sekiranya ada yang mengajak kita untuk bertengkar atau kita terpancing untuk mencaci, maka Masya Allah kita bisa menahan. Berarti tingkat ibadah puasa kita ini sudah berada di level yang keempat. Terutama ibu-ibu, sebenarnya bapak-bapak lebih parah lagi. Kalau kita marah, maka kita rubah daripada lisan yang keluar dari mulut kita. Jangan pakai bahasa kutukan kepada anak-anak kita.
Ini ada satu kisah yang masyhur. Jadi tadi kita luangkan waktu sedikit agak panjang. Ada satu kisah yang masyhur. Boleh kita lihat, kita tanya diri kita. Ibu-ibu akan kedatangan tamu agung, tamu spesial. Ya mungkin bahasanya orang lamaran atau apa dan sebagainya datang ke rumah. Maka dipersiapkan masakan itu mulai pagi. Tamunya akan datang petang hari, sore hari. Berapa jam dipersiapkan masakannya? Maka Masya Allah, setelah masakannya siap, ditata di meja, si kecil yang cantik itu, si kecil yang tampan dan kita bangga-banggakan itu, yang namanya anak, Masya Allah, dia tak tahu seperti apa perbuatannya. Dia masuk ke dalam rumah, yang baru saja dia selesai bermain-main pasir di luar rumah. Tangan kiri kanan penuh dengan pasir. Maka makanan yang ditata di meja itu dihambur dengan pasir semua. Kari dimasukkan pasir. Ya, makanan dan sebagainya semua dimasukkan pasir. Marah enggak kita? Marah. Marah. Tapi marahnya kita dirubah. Ya, jangan lantas kemudian dikutuk anak sial, anak setan dan sebagainya. Tsumma naudzubillah. Maka ini ada satu kisah yang masyhur. Masya Allah, masyhur di kalangan ulama-ulama haqqani. Ternyata betul, ini bukan cerita, ini kejadian yang benar. Satu orang ibu telah mempersiapkan masakan, akan datang daripada orang-orang kerajaan di rumahnya. Sudah berjam-jam dibuat persiapan, roti, kari dan sebagainya, Masya Allah. Menjelang petang tamunya akan datang. Berapa menit sebelum tamunya datang, si kecil datang dengan dua tangannya yang penuh dengan pasir. Dihamburkan pasir di atas kari ibunya. Diberikan topping kalau bahasa anak muda. Kari yang enak toppingnya pasir. Kemudian dihamburkan pasir ke semua makanan. Ibunya saat itu Masya Allah, marahnya ini seperti apa? Sudah tidak bisa tertahankan. Tapi dengan tetesan air mata lantas kemudian ibunya merubah lisannya. Dia membentak tetapi dengan bahasa yang luar biasa. Idhab ilal haram, taqumu imaman huna. Maka Masya Allah, ibunya pada saat itu memarahi seorang anak yang belum tahu apa-apa. Ibunya beritahu, idhab ilal haram, pergi kamu ke Masjidil Haram, taqumu imaman huna. Kamu di sana menjadi imam di Masjidil Haram. Ternyata yang mulia, ini dikisahkan langsung dari Syekh As-Sudais. Beliau katakan, kalau bukan dengan sebab pasir yang saya hamburkan di atas kari ibu saya yang kemudian dia berdoa, berangkat kamu nak ke Masjidil Haram, berdirilah kamu di sana menjadi imam. Bahkan Masya Allah, Syekh As-Sudais bukan hanya menjadi imam di Masjidil Haram, tapi dikatakan Haramain. Haramain itu adalah Mekah dan Medina. Jadi kalau isim tasniyah dikatakan Haramain, berarti dua tempat suci, yakni Mekah dan Medina. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya puasa arahnya ke situ. Kalau ada yang ajak kita bertengkar, ada yang ajak kita mencaci memaki, yang paling sederhana itu tadi, ini sudah bahasa-bahasa yang Masya Allah, bahasa orang-orang yang benar-benar sudah bisa menata hatinya. Yang paling sederhana apa? Dimaknai sama dengan makna itu. Kalau kita katakan inni shaimun, inni shaimun, di sini dijelaskan marratain, minimal 2 kali kita katakan. Sampai-sampai kan ada yang sempat bertanya beberapa pekan yang lalu, nanti kita dibilangnya orang kalau begitu ria. Mana itu ria, Pak? Hati-hati kita antara ria dengan ikhlas. Kemana-mana kita berjalan, apa yang kita buat selalu saja sebenarnya kita dihadapkan dengan ria dan ikhlas. Potong rambut kita, potongan rambut kita itu ada 2. Adakah ikhlas atau ria di situ? Kalau kita potong rambut gayanya Rasulullah, maka itulah ikhlas.
Kalau kita potong rambut gayanya Peter Pan, gayanya ini dan itu, boleh jadi riya. Intinya, meskipun kelihatan riya dalam pandangan manusia, kalau itu sesuai dengan sunnah, maka orang yang paling terbebas daripada riya adalah Rasulullah. Maka kalau kita ikut sama Rasul, berarti kita bebas dari riya. Jangan kita katakan saya tidak mau pakai jubah, saya tidak mau pakai imamah, tidak mau pakai sorban, saya tidak mau pakai janggut, nanti dipanggil ustaz, dipanggil ulama dan sebagainya. Saya takut riya. Justru ditakutkan sebenarnya kita telah terjerembab dalam persoalan yang kita takutkan, yang sebenarnya menjerat kita sendiri. Maka Masya Allah, kita sibukkan diri kita dalam tingkatan yang keempat, yang kelima. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia, kita berada dalam tingkatan itu. Tingkatan para aulia. Bagaimana mereka? Hanya sibuk dengan Quran. Yang paling baik, Ramadan itu sibuk dengan Quran. Hanya sibuk dengan Quran. Dan kesibukannya di sini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia tidak membedakan antara siang dan malam hari. Ayaquna ijtihadahu fi yaumiha kajtihadihi fi lailatiha. Masya Allah, dia tidak membedakan semangatnya di malam hari dengan semangatnya di siang hari tentang Quran, tetap saja sama. Sehingga yang terlintas, yang terlontar dari lisannya, min da'wati bi Muhammadis muslimin, senantiasa mendoakan kebaikan, kemaslahatan untuk orang-orang Islam, bukan mencaci dia, bukan menjatuhkan hukuman. Maka berharap Masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan hidayah, mudah-mudahan hidayah. Selalu saja lisannya seperti itu, sehingga tidak ada masa baginya untuk berpikir tentang apa yang saya mau makan buka puasa. Ini kalau sudah tingkatan yang kelima, Pak. Berpikir saja mengenai apa yang dia mau makan berbuka puasa, batal puasanya. Tapi itu tingkatan aulia, tingkatan wali Allah. Sehingga dia tak pernah berpikir apa yang mesti saya makan nanti. Dia yang jelas dia yakin, insya Allah ya ada rezeki yang akan saya gunakan untuk berbuka puasa. Kemudian ya, pada saat kita telah menjalani perjuangan yang begitu berat, tibalah kita sebenarnya di satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala merindukan, ingin mendengarkan kita berdoa dari usaha yang panjang, dari perjuangan yang berat, yaitu menjelang berbuka puasa. Jadi ya, ada namanya garis takwa, ada namanya garis fatwa dalam hidup. Kalau ternyata belum bisa kita rubah secara total, maka perlahan saja. Bagaimana caranya? Kalau masih menghadap ke pisang hijau, kalau masih menghadap ke es buah, kalau masih menghadap ke simbole, ya biar nih masih dibuat seperti itu, tapi sudah mulai dibarengi dengan wirid, sudah mulai dibarengi dengan Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah ila akhir. Tapi kalau perlahan-lahan sudah mulai kemudian orang-orang faham, maka duduk saf dalam masjid, menghadap ke mihrab. Karena itu adalah adab paling baik, paling utama ketika kita akan berdoa. Allah mau dengarkan doa kita bukan menghadap ke pisang hijau, bukan menghadap ke palu butung, tapi menghadap kepada Allah. Maka Masya Allah, cukup mengambil satu gelas air, kemudian dengan satu biji kurma, jauh lebih sunnah. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat begini Pak, kurma dengan air, Masya Allah itu sudah luar biasa sekali. Selesai nanti daripada itu baru kemudian kita ya makan sesuai dengan keperluan kita yang lain. Sebenarnya masih ada pembahasan yang lain Pak. Hari-hari yang kita jalani dalam tarbiyah, sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi. Bulan Ramadan itu adalah bulan peduli.
Tapi insya Allah ini sudah rangkuman bahwasanya tingkatan-tingkatan tersebut meski kemudian kita tanya dalam diri kita, kita sudah berada di tingkatan yang mana? Ya, jangan sampai hanya sekedar yang penting tidak batal saja dulu. Kalau sudah di situ Pak, kita tingkatkan untuk menyibukkan diri kita senantiasa memanggil dengan panggilan-panggilan yang indah, supaya di luar Ramadan nanti kita sudah terbiasa memanggil orang dengan panggilan yang indah. Artinya begini, kalau ada orang yang biasa panggil kita, mau ki kemana, sudah mikir makan, tiba-tiba kata ki berubah dengan ko, kata kita berubah dengan kamu, berarti dia sudah marah. Artinya tingkat kemarahan dia itu saja sudah begitu. Oh, marah itu. Kan ada orang Pak, kalau orang dulu sudah bicara kotor terus bina kerja, nah belum dianggap marah dia. Kalau memukul dia baru marah. Padahal orang kalau sudah tingkatan berubah saja bicaranya sudah marah dia. Oh, Masya Allah, tingkat kemarahan itu berbeda-beda. Makanya ada orang bilang, enggak marah kak saya, padahal sudah memukul. Berarti kerjaannya memukul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ya Ramadan kita lebih berkualitas, dan insya Allah dalam Ramadan kita akan bahas tentang zakat, bagaimana menunaikan zakat, pembagian zakat, mengelola zakat dan sebagainya. Mari sama-sama kita doa, semoga menjelang Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita untuk kuatkan hati kita ini menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كذلك وارزقنا الاستقامة على سريعة الغراء وطريقة البيضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في آخر الشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أخرجنا مخرج صدق من الشعبان وادخلنا مدخل صدق في رمضان. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا. وصل اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.